Apa itu akun? Ini aplikasi untuk orang bisa membaca buku dalam waktu 15 menit. Karena aku sendiri bukan orang yang suka baca buku kan. Jadi aku menciptakan solusi untuk diriku sendiri. jadi satu buku. Kepikiran gue orang ini. Satu buku itu bisa habis dalam 15 menit karena kita udah rangkumin, ada versi audio dan video. Tujuanku dan pemikiranku adalah Indonesia ini minat baca terendah kedua di dunia. Dengan aku menciptakan aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk orang Indonesia yang malas baca. Itu visioner Yuk kita hidupin lagi yuk. Dan harganya cuma Rp1.000 per hari. Itu tuh kok bisa gagal? Nah, tidak ada yang beli tetap. Padahal menurutku mungkin belum guide kita kali. Kalau guide kita ya langsung di ban lah. Boro-boro laku ya. Nah. Keren ya. Ini berarti dari ngomongin soal Amerika sampai bisnis loh. Berarti di Indonesia sendiri asal sebenarnya kita mau nyanyi ilmunya bisa dapat sukses ya. Bisa. Justru aku selalu bilang Indonesia dibanding sama Amerika enakan Indonesia. Kok bisa? Karena memang negara ini tuh negara terbaik sejauh ini. Dari segi apa? Maksudnya di sini tuh peluang untuk suksesnya orang itu tinggi banget. Katanya di sana American Dream. Iya, katanya American Dream, tapi gaji gede, peluang banyak. Maksudnya gini, Amerika itu untuk sampai susah dan miskin itu susah. Kalau misalnya kita mau benar-benar bekerja ya. Karena menurutku semua yang di situ yang masuk ke dalam kategori homeless itu pilihan. Karena mereka udah digaji sama pemerintah juga loh itu. Homeless Homeless itu digaji sama pemerintah. Dia emang dasar milih hidupnya berantakan gitu lah. Memang suka aja tidurnya. Suka kayak gue gak bisa kalau gak lantai. Bener. Memang sukanya gitu. Jadi bukan masalah pemerintahnya yang salah. Nah, American Dream itu artinya orang bisa hidup layak dan bisa punya mobil, punya rumah, bisa liburan sekali setiap tahun, itu beneran bisa. Karena aku yang bilang tadi kan, udah enak nih makan di luar terus, ya kan? Kemudian apartemennya udah bagus, tetap bisa nyimpen 30 juta loh setiap bulan. Jadi itu udah menghidupi American Dream. Tapi beda di Indonesia. Indonesia orang miskinnya bisa beneran miskin, tapi kalau kaya bisa kaya banget. Berarti kalau sana standar bisa flat gitu ya. Tapi nggak bisa sampai Bill Gates. Untuk Bill Gates itu kayak gimana Bill Gates itu pasti gara-gara Microsoftnya dijual di Indonesia. Makanya dia kaya. Beda. Ya, Bill Gates itu bisa yang kaya banget gitu ya. Bisa. Tapi bisa susah banget. Tapi sebenarnya gini, kebanyakan yang aku lihat ya, kalau memang Indonesia itu nggak cocok untuk yang bekerja sih. Maksudnya bekerja harus bisnis mau nggak mau, atau nggak freelance. Tapi gimana saran Sam soal orang yang nggak punya jiwa bisnis? Kayak Saya sudah punya 5 kali bisnis dan selalu rugi dan bangkrut. Aku pengangguran. Enggak, antum punya bisnis banyak ya. Jangan menghindari pajak. Nanti ini ada yang komen orang pajak loh nanti. Pajak aku tahu. Jokes guys ya. Enggak usah. Aku tuh orangnya mungkin yang tadi ya banyak yang saran, berarti lu harus kolaborasi. Karena gue tuh orangnya nggak bisa mikir ini harus dijual berapa. Yang gue bisa pikir gimana caranya ini jadi bagus banget. Tapi gue jangan lu suruh pikir ini keuntungannya gimana caranya untung gitu. Nah sehingga setiap kali gue bikin sesuatu produk, harga buatnya lebih mahal daripada harga jualnya. Jadi dalam hitungan hari hancur. Nah itu kan ada memang orang yang aku kerja apa harus di-upgrade gitu ya. Orang-orang yang nggak punya apa ya, kayak bapakku juga gitu. Nggak bisa maksudnya dia tuh nggak ada inisiatif. Apakah emang udahlah kau kerja bapakku aja atau itu ya, bisnis itu bisa dipelajari. Kalau aku kasih inisiatif dia bilang dia selalu bisa mencari kerugian. Berarti dan orang bisnis bahaya. Banget. Enggak, dia orang kerja. Makanya dia selalu bisa nyari kalau kita kasih ide, janganlah ini nanti begini, ini ini takutnya. Iya, semuanya dikasih tahu ada ruginya gitu maksudnya. Nih, fun fact adalah sebelum aku punya bisnis yang satu ini, aku tuh sebenarnya udah bangun bisnis dari pas aku di Amerika. Tapi sistemnya dan bisnisnya di Indonesia. Itu aku udah rugi sampai 800 juta lebih. Waduh. Udah bangun 5 bisnis juga dan gagal semua. Di Amerika rugi 800 juta. Iya, jadi gajiku yang aku dapat, aku bangun bisnis rugi. Gitu. Jadi uang dari YouTube yang tadi aku bilang, ya kan, yang 100 juta setiap bulan, lempar ke bisnis rugi juga. Nah, salah satunya kesamaan kita ya. Iya. Tapi 800 juta juga sih. Nah, kerugianku ini salah satunya e-sports. Aku pernah bangun Percival e-sports. Pernah ngurus tim e-sports. Iya. E-sport apa nama ininya dulu? Percival e-sports. Itu ruginya 450 juta tuh. Akhirnya kita tutup. Kemudian ada baju 2 aku buat, ya kan? Rugi juga. Yang paling tutup juga. Yang terakhir ada yang namanya Sekilas Aja. Apa itu akun? Ini aplikasi untuk orang bisa membaca buku dalam waktu 15 menit.
Karena aku sendiri bukan orang yang suka baca buku kan. Jadi aku menciptakan solusi untuk diriku sendiri. jadi satu buku. Kepikiran gue orang ini. Satu buku itu bisa habis dalam 15 menit karena kita udah rangkumin, ada versi audio dan video. Tujuanku dan pemikiranku adalah Indonesia ini minat baca terendah kedua di dunia. Dengan aku menciptakan aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk orang Indonesia yang malas baca. Itu visioner sekali. Yuk kita hidupin lagi yuk. Dan harganya cuma Rp1.000 per hari. Itu kok bisa gagal? Nah, tidak ada yang beli tetap. Padahal menurutku mungkin belum guide kita kali. Kalau guide kita ya langsung di ban lah. Boro-boro laku ya. Nah, tapi itu bagus banget loh itu. Serius. Idenya bagus banget kan? Idenya bagus banget, cemerlang banget. Nih, ini aplikasi udah masuk ke iOS, Apple dan Android. Udah benar-benar udah segitunya. Tapi Audible ya. Udah ada Audible, mau baca teks juga ada. Iya, maksudnya kan singkat 15 menit satu buku gitu ya rangkumannya. Itu ibarat kita lagi mandi, puter, selesai mandi, selesai satu buku dapat ilmu baru. Iya bener. Iya loh. Tapi masalah ya gimana? Sorry ya, soalnya begini. Aku tuh akhir-akhir ini enggak. Hawariun tuh enggak pernah nonton film. Tapi tahu film karena suka nonton ringkasan di YouTube itu. Karena ada ringkasan film. Bang John ya. IQ 7 banyak gitu. Enggak tahu abang-abang siapa lah abang. Itu tuh cemerlang banget menurutku. Iya. Tapi pada faktanya Netflix aja yang pure entertainment itu orang masih ngebaca. Buat satu akun palsu bagi 5. Kemudian nonton bola, ya kan? Nonton bola daripada orang bayar di video misalnya. Mendingan nonton ke website bajakan, klik iklan sampai 5 kali skip gak apa-apa. Nah, itu yang terjadi. Apalagi buku yang kita jual seperti ini makin gak laku. Berarti budaya ya. Budayanya memang susah banget. Udah berapa buku berarti yang sudah dibuat? Udah 250. Dan sekarang nyangkut di dalam aplikasi itu dan beneran kita bukan tutup lah. Kita hentikan dan kita udah nggak sebarluaskan. Asetnya masih ada. Karena operasionalnya ya. Operasionalnya gede banget. Kita bayar translator, kita udah lakukan yang terbaik, bayar voice over, animator, bahkan animasinya kita buat sesuai sama buat anak kecil pun bisa gampang menyerap. Tapi gak bisa jalan aja di Indonesia. Kayaknya perlu diajak kerja sama nih. Keren sih idenya. Tapi bagus sih, idenya parah sih. Mas Sam udah ngitung belum? Kalau misalnya contoh untuk kayak aplikasi tadi ya, itu berapa orang yang subscribe baru bisa dia running? Berjalan ya. Running lah. Waktu itu hitungnya di 1.000 sampai 10.000 lah. Dikit banget padahal ya. Berarti segitu aja orang nggak mau ya? Iya susah banget aku. Waktu itu aku sampai begini. Strategi marketingnya aku bongkar cinta gak apa-apa. Jadi strategi marketingku adalah aku buat webinar gratis. Karena itu yang paling gampang untuk menarik perhatian orang. Ya kan? Dimana aku buat webinar gratis tentang gimana caranya menghasilkan uang. Begitu udah ya yang daftar webinar gratisku 16.000 orang. Ya, itu udah sukses tuh datang 16.000 orang. Kita sampai di-ban di WhatsApp gara-gara dipikirin robot yang Iya benar. Masuk mendadak rame-rame ya. Di-ban, aduh pusing lagi kita gimana nih? Berarti lo belum ketemu orang dalam WhatsApp. Belum. Tapi sekarang udah ada. Jadi udah mengajar. Nah, setelah itu kita kumpulkan, kita webinar gratis, ujung-ujungnya jualan. Kita bilang kalau misalnya kalian mau sukses dapat duit, harus investasi di ilmu. Nah, caranya adalah belilah rangkuman buku kita melalui aplikasi ini. Dari segala kategori ada, percintaan ada, finance ada, kesehatan ada, investasi ada, semua ada bukunya di dalam. Yang buku-buku yang sudah terbukti bisa mengubah puluhan juta orang di dunia ada di dalam. Buku terkenal lah ya. Bestseller book. Dan itu yang internasional kita udah translate ke bahasa Indonesia lagi. Kurang apa? Tapi buku-buku motivasi segala macam. Para faktanya gak ada yang daftar aja, memang susah banget. Gue gak. Iya, tapi memang benar. Setidaknya ini menggambarkan memang mental dan budaya kita yang belum siap menurutku. Betul. Gitu. Menurutku belum siap. Makanya daripada gitu, kita targetnya masa. Mendingan sekarang di mana namanya di konten di sekolah konten kreatorku ini, harganya aku mahalin sekalian. Biar orang-orang yang mau join ini dikit tapi berkualitas dan mau dan balik modal. Itu yang penting. Itu yang penting. Tapi menurutku kita mahalin. Suatu hari itu bisa dihidupin lagi tuh. Betul, setuju. Makanya itu manfaat banget. Bahkan kita sebenarnya udah berpartner sama pihak-pihak yang udah proven punya bisnis yang puluhan tahun jalan. Dan mereka ketika menghandle ini menyerah juga. Kayak memang udah kita lakukan ABC tetap gak jalan. Marketnya Indonesia belum siap. Kenapa tadi kita tuh agak takjub dengan itu? Karena itu hal yang agak relate sama kita. Kita itu kan sudah pernah mikir gimana caranya kajian-kajian agama itu di-convert semudah mungkin dalam bentuk video, audio, bukan kayak kelas online tapi yang di aplikasi bla 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 untuk bikin orang tuh mudah gitu loh. Kalau dia harus ikut pengajian kan ibaratnya effort ya, harus datang. Ini kan tinggal di handphone install. Mirip lah, makanya dia bilang itu ide beliau banget, tapi kok relate banget. Nggak laku juga ya, susah banget berarti emang ya. Macet Jakarta sejam misalnya kan, selesai 4 buku. Iya benar ya. Jadi orang yang bilang
Bill Gates menghabiskan 60 buku selama setahun. Bisa menjadi Bill Gates, 60 buku di kita 2 bulan habis. Bisa. Aku paling tinggi dulu aku kan subscriber Goodreads. 80 buku per tahun. Dan makanya aku bilang ini relate banget, sangat bagus karena memang betul masalah literasi itu masalah penting sekali. Kalau kita mau tapi itu lingkaran setannya ya. Indonesia krisis literasi, tapi kita ngasih suruh mereka baca ya mereka nggak mau lah. Gimana mereka bisa naik literasinya? Padahal kan sebenarnya niatnya mulia kan. Jadi biar lu tuh ada membaca tanpa membaca kurang lebih gitu ya. Padahal cuma 1.000 per bulan. 1.000 per hari. 30.000 per bulan aja. Kalau aku jadi orang tua itu investasi murah banget untuk anak-anak. Mahal Netflix betul. Benar. Emang Netflix berapa? 180. Aku kan cuma numpang dia. Iya, 180. Kita kan berbagi akun. Kita kan berbagi akun. Iya. Nah, cuman aku mau jawab yang masalah bisnis tadi itu. Yang kenapa orang-orang akhirnya udah melakukan bisnis gagal dan akhirnya dia merasa udahlah kerja aja lah. Iya, kayaknya bukan passion aku ini gitu. Betul. Tapi faktanya kan adalah kita nggak boleh menyerah aja sih menurutku. Terbukti kan. Karena aku udah gagal sampai 5 bisnis juga, kemudian yang terakhir ini jalan gitu loh. Kalau yang terakhir ini gagal juga, aku bakal cari yang ke-7, gagal ke-7 cari yang ke-8. Aku bakal gitu orangnya. Sampai jalan gitu. Nah, syukur-syukur ini jalan ternyata dan minat masyarakat itu yang kali ini massive banget sampai kita udah sold out sampai bulan April 2024. Bahkan korporat-korporat besar tuh mau ngambil kita gandeng ambil program universitas-universitas mau masukkan program kita. Jadi ternyata baru ketemu nih jalurnya. Berarti sekarang nggak pitching lagi ya? Sekarang tetap pitching sebagai content creator. Tapi kalau untuk si influencernya sendiri itu kita benar-benar proposalnya penuh bahkan karena gitu loh. Jadi bingung kita ini mau gimana jalannya tuh bingung. Ada orang gitu. Ini bingung karena terlalu banyak jalan. Karena seperti di rumah makan Padang. Apa tuh? Terlalu banyak mana yang mau dimakan dulu. Dari awalnya bingung mau makan apa karena nggak ada makanan. Sekarang ada makan apa karena makanan terlalu banyak, kurang lebih kayak gitu. Tapi proses untuk sampai ke sini juga pernah mengalami yang namanya stres juga karena begitu nyampe Indonesia bulan Maret tahun ini, itu tujuannya mau jalanin sekilas ini. Begitu udah lepas semua pekerjaan di Amerika sampai Indonesia bangkrut bisnisnya, pengangguran selama 3-4 bulan. Jadi benar-benar baru dapatnya yang si influencer ini tuh bulan 8 apa 9. Tapi itu cuma cepet banget. Berarti emang orangnya tuh sat gitu ya. Karena setiap hari pada saat aku nganggur itu setiap hari ketemu orang aja sih kayak mentor-mentor yang udah sukses. Kita itu ngobrol lagi terus. Berarti pentingnya circle ya. Circle dan harus nyari circle. Karena circleku nggak seperti itu sebenarnya. Tapi nyari, minta dikenalin. Terus setiap hari ambil papan ditulis apa ya kita mau buat ya. Buat burger cocok gak ya? Buat makanan ini cocok gak ya? Bikin lagu apa? Nggak bisa nih. Film nggak bisa nih. Dicoret, dicari terus. Coba antum bikin biar sadar gitu. Aku mau nyanyi, enggak deh gitu. Jangan nanya mulu kayak aku mau nyanyi. Tadi yang penting itu mental, jangan menyerah. Untuk khusus ini menyerahlah sendiri mungkin. Please ya. Kata orang katanya pengambilan nafas sudah bagus. Tinggal pengambilan nyawa. Dan kan banyak yang nanya juga tuh kayak Sam, kamu 2 tahun sempet benar-benar minus tuh. Apa yang membuat kamu sampai bertahan 2 tahun tuh konten tapi minus terus nih kenapa? Ya aku juga nggak tahu kenapa sih tapi passion. Aku melihat ke belakang kayak pada saat aku mulai YouTube itu kan belum ngeliat angkanya kan. Yang dilihat tuh kayak gimana bisa berkarya aja. Makanya aku fokus ke situ terus dan anggaplah. Tapi kalau rasa ingin menyerah, depresi di momen 2 tahun itu iya ada. Aku sampai pengen stop, aku sampai tanya kayak apakah ini jalanku atau memang udah stop di sini gitu kan. Tapi kalau aku stop di situ, seberapa kali sekarang udah gak ada. Iya. Yang saya merasa paling penting untuk supaya pas stres bisa bounce up gitu apa? Harus tahu goals dan tahu reason kenapa kita ngelakuin itu. Why dan kemana. Itu lagunya Yuk Ngaji. Oh iya, benar itu lagu Yuk Ngaji ya. Itu 2 hal sih. Goals dan alasannya why. Kenapa? Reasonnya strong tadi. why sama apa yang pengen dituju. Itu juga sama kalau di yang antum pelajari juga kayak gitu. Yang mana pas aku lagi bukan ada why aku. Tolong please. Yang mana? Yang menurut antum tadi yang antum kan juga sebagai motivator kan? Iya, motivator. Itu benar juga tuh why dan apa tadi strong why. Itu kan why yang dibahas sama Anthony Robbins salah satunya. Strong why sama satu lagi adalah tadi strong why. Karena aku yakin ini pasti relate banget pada sama banyak orang. Vision, tujuan. Kenapa itu 2 penting? Karena gini, orang itu kalau seandainya dia nggak tahu apa yang dia tuju, dia pasti akan lebih mudah menyerah. Karena dia nggak tahu dia mau kemana. Ada orang bilang gini, ada quotes yang bagus banget. Ustadz Numan kemarin, dia bilang gini, knowledge is like a map. Dia bilang knowledge is like a map. Tapi kamu nggak perlu seluruh knowledge itu, dia bilang. Yang kamu perlu adalah hanya kemana kamu mau pergi. Jadi contohnya kayak kita buka Google Map nih, semua itu map tuh. Itu ilmu. Tapi nggak semua ilmu harus kamu pelajari. Yang harus kamu pelajari adalah kemana tujuanmu. Tapi untuk tahu yang mana kamu pelajari, kamu harus tahu tujuanmu dulu. Betul. Terus biar tahu tujuan kita apa?
kita harus ngaji ya. Salah ya. Harus dia. Kapan stresnya Mas? Siapa tahu kepikiran gitu. Parah baru. Sama-sama orang Makassar kan. Iya, boleh lah. Iya. Aku jadi semakin bersemangat untuk tidak jadi ke Amerika kan. Iya, betul. Aku mau Indonesia saja membangun bisnis. Iya. Kalau kan ngomong-ngomong soal kelas tadi. Ya. Mungkin sneak peek lah sedikit buat teman-teman. Contoh simpel sederhana dari segala ilmu yang tentu akan diajarkan ya tentang gimana cara jadi viral. Hal penting apa gitu. Oke. Aku selalu bilang viral itu cuma satu kalimat. Oke. Sesimpel itu. Buatlah video yang ditonton orang dari awal sampai habis. Selesai, itu viral. Pasti. Buatlah satu video yang ditonton orang dari awal sampai viral. Menyanyi. Viral pasti. Tidak. Anda menyanyi baru 1 detik awal, baru bergerak bibir itu. Iya, mati lampu. Paket orang hilang. Iya, paketnya habis orang. Nah, tapi gini, muncul pertanyaan berikutnya. Iya. Tapi gimana membuat video yang ditonton orang dari awal sampai habis? Gitu kan? Caranya gimana? Secara teori itu doang. Nah, secara prakteknya nih, itu banyak. Ada dari scripting. Oh, berarti padahal banyak orang tuh harus di script juga ya emang ya? Semua kontenku pasti script. Gimana aku yang males ini? Malas buat script. Iya. At least tahu kayak ada punya feelingnya bahwa ketika part ini kita upload itu kayaknya di tengah-tengah orang bakal skip atau orang bakal tutup. At least itu dulu deh. Tetap harus punya script berarti ya. Punya sense itu. At least kita memposisikan diri sebagai penonton. Oke. Kalau kita menonton video kita sendiri dan kita bosan, apalagi orang lain. Menarik, kalau kita nonton video kita sendiri kita aja bosen, apalagi orang lain ya. Nah, antum tolong dengarkan suara antum sendiri. Aku merasa aku berbakat. Tidak, ya ampun. Iya. Nah, jadi editing itu mempengaruhi juga. Dimana kalau kita lihat dari Om Deddy lah ya, sebagai podcaster nomor 1 Indonesia. Sekarang kalau kita nonton acaranya Podhub. Parah itu. Tahu kan? Bagus kan? Iya. Itu editingnya kalau kita perhatikan ya, setiap 3 detik pasti gerak zoom in zoom out. Jadi itu buat orang terus nonton. Itu kan gitu. Iya. Kalau let's say kita podcast ini cuma satu kamera doang nih, ya kan? Bosan Gini ya? doang, enggak ada zoom, enggak ada apa? Dengar cuttingnya banyak kalian ya. Sekarang itu orang gaji. Sam lagi ngobrol apa kameranya ke sini ke sana sini ya. Iya. Ke biji mata tiba-tiba. Nah ini nih konsep tadi. Iya. Pas gini harusnya muter-muter gitu. Gitu. Editing, scripting, ya kan. juga. Kemudian cara ngomong juga itu mempengaruhi. Juga. Konsep kayak gini kita lawa-lawa ini juga sangat mempengaruhi. Mempengaruhi negatif ya. Pengaruh buruk ya. Definisikan cara ini lawa-lawa ya. Emang gak guna aja. Iya. Dan itu semua nanti diajarin di situ ya. Diajarkan semua. Seru banget. Menarik sih, aku jadi pengen ikut loh. Iya benar. Tolong kami diberikan investasi ke sana. Daripada kami dibiayai ke Amerika. Iya loh. Ini supaya nanti ya NTV makin banyak Jadi kami kalau diberangkatin ke Amerika jadi homeless kami. Jadi aku yang memilih itu tidak bekerja. Iya udahlah, gagal kita digaji, gol-golan pinggir ruko aja gitu. Iya. Tapi senang sih ngobrol-ngobrol banyak soal ini. Aku pikir Sam ini jenius loh. Karena dia sekolahnya di mana tapi dia ahlinya di mana. Menurutku jenius tuh karena gini, orang bisa menangkap pola, menurutku jenius sih. Menangkap pola tuh menangkap pola tuh nggak mudah. Betul. Kalau kebetulan viral gampang. Iya, kebetulan viral ya tadi makan sabun. Gitu kan ya. Tapi kan orang yang makan sabun harus mikir gimana cara dia bisa viral lagi kan. Dan nggak mungkin dia cuma makan sabun cair kan, nggak menarik. Tapi kalau sudah ada polanya, dia bisa create sesuatu yang viral. Nah, sebenarnya aku selalu ngomong sama siswaku ya. Aku bilang orang sesimpel cuci piring aja bisa viral kok. Gimana? Semua konten tuh bisa viral. Ketika kita bisa mengemasnya dan membuat orang menonton video itu dari awal sampai habis. Tapi aku bertanya-tanya loh. Konten kayak gitu di TikTok apalagi ya. Kan ada orang live cuma lagi bungkusin sate itu loh. Tahu gak sih yang di ibu-ibu dia kalau mau jualan pagi, taruh HP di sini, ya udah sambil ngelayanin itu live tuh beratus-ratus beribu-ribu orang gitu. Nah, aku tuh mau nanya, sekarang kan zaman beda ya. Iya. Itu emang kenapa sih orang rata-rata nonton yang menurut kita mungkin gak ya yang waktunya padat tuh kayak ngapain sih nonton begini, nggak penting, ada orang live itu kan butuh effort loh untuk nonton tapi dia tuh emang kayak literally cuma lagi dagang gitu. Kalau menurut Sam, kenapa orang lagi zamannya lagi gitu, kenapa kira-kira? Pengangguran sih. Langsung diulti. Jadi gak enak gue. Bener sih. Karena jujur, aku sebagai konten kreator itu nggak nonton TikTok juga. Jadi kalau aku ditanya tren-tren, itu timku yang tahu, aku nggak tahu. Tapi Sam tahu kan ada begitu-begitu kan? Ada, ya tahu bahwa orang live yang mandi lumpur dikasih tahu Joy ngelihat berita ya kan, Lambetura gitu. Tapi kalau aku yang kayak swipe up itu nggak pernah aku. Oh, berarti nggak pernah. Ini persis kayak orang apa namanya Apple, Microsoft, yang dia bikin komputer bikin apa, tapi anaknya nggak dikasih begituan ya. Nah, aku bahkan yang uploadin buat aku bukan aku loh.
Ada tim sendiri. Ada tim yang uploadin. Wow. Nggak, itu atas kenapa memilih itu? Kenapa memilih sistem kayak gitu? Kenapa nggak sendiri di handle yang Karena nggak pengangguran. Oke. Terima kasih. Berarti maksud Anda ini Bang Joy pengangguran. Dia yang research. Ya enggak. Dia kan kerjanya itu. Kerjanya itu justru. Karena kita kan pitching terus. Iya. Kita fokus ke pembangunan bisnis gitu. Jadi aku relate sama itu. Aku tahu betul bahwa pada akhirnya lu harus kolaborasi. Pada akhirnya lu harus mendedikasikan sekian pekerjaan lu kepada orang yang harus handle. Misalkan lu yang ngurusin ini. Delegasi. Dedikasi. Maaf kan bodoh. Nah, pertanyaan gue adalah sebagai orang yang tadi kok sering konsep, kadang ada ngerasa kayak beda kalau yang megang tuh orang, beda kalau yang ngedit itu dia gitu. Nggak dapet ya. Lalu kan pernah kan ngalamin ngedit sendiri pasti kan? Pernah. 2 tahun awal ngedit sendiri. Nah itu tuh ngerasain kayak gitu juga nggak? Waktu mau switch kayak, aduh harusnya kalau gitu gak gini ya itu. Itu ngerasain nggak kayak gitu? Sangat. Terus gimana ngedilin? Caranya adalah revisi mau nggak mau kan. Nah, tapi lu tega ngerevisi itu? Gue gak tega. Kesian tau revisi mulu. Nih, dulu di awal. Jadi editorku itu satu pun itu belum pernah keluar dari aku. Kecuali aku yang pecat. Yang gara-gara krisis kemarin. Berarti tidak karena lu sering revisi terus mau ngambek gitu ya? Oh bukan. Dengar. Jangan dikit-dikit direvisi miso. Dulu aku revisi timku tuh per detik. Per detik. Per detik. Jadi misalnya video YouTube 10 menit, detik ketiga salahnya ini, detik 5 salahnya ini, detik 7. Aku gak mau tahu. Enak sih tapi jelas ya yang diganti. Oke. Aku bilang ini harusnya detik-detik dia zoomnya ke sini loh, warnanya segini. Detik 5 harusnya udah kembali lagi nih. Teksnya gini nih, per detik. Dan mereka ikut aku udah 5 tahun sekarang. Udah chemistry-nya udah dapat. Udah otomatis lah ya. Udah otomatis. Tapi gimana? tetap otaknya tetap di aku nih. Contoh misalnya, potongan-potongan podcast itu harus dari aku. Kemudian yang ditaruh di highlight depan tuh tetap harus aku. Tapi secara basicnya, secara ininya tetap, maksudnya mastermind revisinya tetap aku nih. Aku ngasih tahu tapi udah bukan per detik lagi kayak kemarin. Tapi ini harus ada harga yang aku bayar. Karena kalau misalnya aku mau terima instan jadi nggak mungkin ada yang pas langsung gitu kan. Nah akhirnya mau nggak mau kita bina pelan-pelan train dulu. Itu bertahun-tahun. Wah ngeri loh. Detail. Sampai akhirnya sistemnya udah jalan, konsepnya udah jalan. Sekarang udah nggak pernah ngurusin editing sama sekali lagi. Berarti sekompleks yang lu bilang pendiri Pendiri itu bahkan bukan lu yang edit. Bukan. Debak. Keren banget kan. Udah bisa Korea sekarang dia. Iya emang gua jalurnya itu gua emang Korea. Iya. Kop kun kap. Itu buat lain. Beda. Ya maksudnya gini, itu menurut gue ya, itu sesuatu yang sangat apa sih orang bilang idealis ya harus gitu. Iya, kayak itu tuh hanya ada di otak lu. Kok bisa sih sampai perfeksionis? Iya, kok itu kan cutting ini bukan podcast gitu loh. Podcast masih oke lah. Podcast jalan aja. Direkam, cut siapapun bisa lah gitu. Betul. Tapi ini yang kayak konten lu kayak bener-bener kayak betul. Kalau bukan orang yang punya ide ke situ sulit juga. Itu yang naskah tapi lo yang naskah. Naskah bukan aku juga. Berarti tim benar-benar udah tim semua ya. Sekarang gitu kayak gitu. Wah, luar biasa. Jadi yang lo kasih itu adalah caranya, sistemnya, how to viral tadi, yang tim jalan gitu. Contoh, aku mau bikin seberapa kaya. Udah bukan aku lagi yang nulis, tapi aku bilang, aku mau bikin seberapa kayak bukan Citra Lestari dong, dia lagi viral nih. Tim gue yang nyari infonya. Bener. Jadi sebenarnya yang susah itu bangun sistemnya. Kalau sistemnya udah terbangun ya timnya udah selesai. Bahkan yang pitching gitu-gitu kan, yang bikin proposalnya udah bukan aku. Berarti tim kreatif berapa misalnya kalau untuk Sam aja? Sekarang ada 7 lah. 7 tuh tim kreatif. Enggak. Bukan 7 4 itu. Editor. Pokoknya 1 orang pajak, 1 manajer dia. Penulis cuma 1 doang. Cuman tim kreatif 1 doang. Wow. Ngeri loh, tim kreatif 1, editor 4. Editor 4. Kenapa 4? Karena kita mainnya kan di semua platform. TikTok minimal harus satu ini satu. Belum endorse, fokus juga ada yang YouTube panjang, ada yang podcast. Jadi tapi kalau kayak satu editor YouTube itu dia sekalian ngedit thumbnail sekalian apa enggak? Thumbnail itu susahnya ya. Kalau YouTube panjang sekarang kan thumbnailnya yang diutamakan nomor 1 tuh. Betul. Yang edit Joy sekarang. Wow. Karena ngerangkap Anda ya Pak ya. Kalau dia mah semua bisa. Tukang AC, supir, koki. Itulah kenapa Anda menjalin persahabatan terus. Iya. Ide konsep, keuangan, perpajakan semua dari dia. Semua bisa ya. All in one dia. Ya enggak bisa cuma sukses tadi ya. Gila kena ulti lagi kan. Dia tuh enggak in frame loh. Dari tadi dia diem-diem aja. Nanti penasaran yang mana orangnya. Tapi udah sering nongol di frame enggak pernah? Sering banget. Sering pasti tahu lah ya. Fans lu tahu lah ya. Cuman ya si influencer ini tuh dia bahkan CEO-nya. Jalan makanya Gak sukses. Gini Pak.
Tadi katanya tuh mau masuk ke sekolahnya. Ada Antum udah beasiswa hina-hina mungkin, dulu. Pak. Jangan terima Pak. Blacklist. Oh ternyata. 25 itu ada yang nggak ikut nggak? Biar kita masuk di situ ya. Dia tuh gini-gini ya, mantan Microsoft. Bentar, gini. Jahat. Soalnya orang kan investnya ke dia selama ini direndahkan gitu loh. Padahal dia itu sebenarnya 2 tahun kerja di Microsoft pas di Amerika. Wih. Perusahaan guanya nggak nyampe Microsoft, dia Microsoft loh. Luar biasa. Apa servis PC? Dia yang handle Skype. Wow. Sama Microsoft Teams. Oh, nah, wow. Jadi kalau 2 aplikasi yang nggak laku itu. Ulti berkali-kali. Microsoft Teams naik tahu. Skype pernah ada peaknya. Pas kemarin masih banyak pakai Skype juga sih. Oh gimana ke Microsoft? Antum jilat ya antum ya, supaya bisa ikut kelas ya. Benar gitu. Seru banget ya. Ada si itu si abang. Iya. Oke berarti kedepannya nih. Iya. Lu kan sangat visioner ya. Gue kayaknya kalau nanya lu 10 tahun lagi juga 20 tahun atau 30 tahun pasti udah kebayang mau ngapain ya. Yang terdekat deh kira-kira mungkin 2024 nih. Itu kan tahun bentar lagi mau tahun baru nih. Lu ada resolusi apa yang pengen lu capai gitu? Oke, 2024 sendiri aku ada target omset untuk Civilizer sendiri berapa? Wah, targetnya tuh omsetnya ya. Bukan mau ngapain ya. Oke, omset sekian. Karena ini sekalian aku sharing ilmu lah. Iya. Karena aku selalu belajar dari mentor-mentor CEO yang udah punya duit banyak banget. Dia selalu bilang kalau kita mau bikin goal itu nggak boleh dari bulan ke bulan. Tapi dari goalnya dulu, tarik mundur ke belakang. Start Jadi from the end. Start dari goals. Nah ini aku bukan ilmu dari aku ya, tapi dari mereka aku belajarnya kayak gitu. Jadi misalnya nih 2024 ya, berarti kita harus target Desember ini omsetnya mau berapa. Kemudian tarik mundur langkah-langkah apa yang kita butuhkan untuk sampai ke situ. Luar biasa. Jadi bisa jelas target siswa per bulannya berapa. Kemudian program barunya itu mau diarahkan kemana. Kalau di agensi sendiri butuh minimal berapa klien. Itu akan jelas seperti itu. Tapi kalau goal secara intinya adalah aku pengen menghasilkan 10.000 orang yang bisa mencapai 100.000 followers di Indonesia. 10.000 orang yang mencapai 100.000 followers. Kaliin aja 10.000 kali 100.000. Karena aku mau mengubah hidup 10.000 orang ini. Itu tapi ending goalku ya. Karena bayangkan aja kalau 10.000 orang udah 100.000, itu berarti mereka udah bisa buka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Satu orang dikali satu orang ambil 2 aja minimal. 20.000 orang Indonesia akan terbantu kerja, dan itu menurutku aku udah berdampak buat negara ini juga secara langsung. Luar biasa. Luar biasa cara berpikir ya. Biasa. Lu umur berapa sih? 23. Gue merasa gak berguna. Tahu gak lu tahu gak umur kita tuh terbalik tau gak? Gue 32. Kita kepala 3 semua nih. Tapi kelakuannya begini. Gak apa-apa. Antum udah sekarang aku tanya. Adalah 2 orang yang dipekerjakan dari 100.000 orang. Aku tanya, antum 10 tahun lagi mau jadi apa antum? Astagfirullah. Apa ya? Dia aja gak kepikiran. Iya. Aku ntar malam mau ngapain aja bingung. Orang tiba-tiba antum panggil tuh. Tapi dari ilmu tadi aku jadi tahu 10 tahun lagi aku pengen jadi presiden. Jadi tarik mundur aku harus nyari pamanku. Ini parah nih. Tapi itu benar sih. Aku serius. Soalnya dia tuh masih muda banget. Iya gila, keren banget 23 tahun. Membanggakan sekali sih. Aku 23 tahun baru nikah prestasiku. Iya, emang itu target antum gak? Iya benar. Dari 10 tahun lu ke belakang. Dari 13 tahun. Dari SMP gue sudah kawin. Antum lagi tarik ke belakang. Termasuk masuk Islam itu. Parah. Aduh. Ya, tapi ini penting ini. Penting banget. Karena gini loh, Mas Sef, aku lihat ya, salah satu kelemahan orang, ada ustadzku juga pernah bilang, kesalahan banyak orang muslim kenapa dia nggak sukses adalah dia nggak bisa mengkuantifikasi apa yang dia pengen sukses. Pokoknya pengen sukses aja. Dia buat makanya dia buat sesuatu dia bilang, ya udah yang penting jadi kebaikan. Enggak, itu harus jadi uang gitu maksudnya. Karena kalau dia nggak dikuantifikasi jadi uang, dia jadi nggak serius. Karena banyak orang bilang nanti soalnya bentar kayak niatnya duit gitu. Nah, itu gimana kalau dalam Islam? Makanya sebenarnya ketika kita niatnya kebaikan ke Allah pun misalnya ya, itu tidak berarti kita tidak memperhatikan sebab akibat kayak tadi itu. Oh iya, karena mau nggak mau akhirnya untuk memproduksi sesuatu butuh uang. Kayak tadi aplikasi niatnya baik ya. Tapi ketika nggak dipikir atau mungkin nggak gagal dalam keuntungan, akhirnya nggak jadi jalan. Masalahnya kalau nggak kayak tadi ya, itu nggak detail loh. Iya sih. Dan semakin banyak yang salah. Sedangkan devil lies in details. Benar. Ya, jadi penting.
Ayolah sekolah yuk. Iya, yuk sekolah yuk. Yuk kita jadi sekarang nggak ke Amerika ya. Kita mau sekolah di konten kreatornya ini. Konten kreator. Iya. Si apa tadi? Si influencer. Iya. Gitu nanti dicek. Oke, kita makasih banget loh saya udah mampir ke sini. Aduh, jadi hampir aku ke Amerika tadi jadi TKI. Belum tanya seberapa kaya? Hah? Oh iya. Seberapa kaya? Ustaz Abdul Somad. Jangan dong. Kan pengen tahu. Siapa tahu kan beliau banyak ilmu tapi juga banyak duit kan. Betul. Apa? Seberapa kaya dia lah. Seberapa kaya Samuel Chris? Ya biasa aja sih sebenarnya. Baru merintis lah di sini. Baru merintis tapi kira-kira ya sekitar 1,5 triliun lah ya. Waduh. Yang gitu ntar pajak bingung Nanti ingat-ingat kami aja lah pokoknya. Ya, kami lah. Nanti ada kenceleng mana kenceleng? Mental ngemis ya. Mental ngemis banget. Ini Palembang banget gitu. Kalau nanya orang bukan nanya baik masih sehat atau enggak, apa namanya gimana anak-anak, nanya gitu. Ada loka ada gitu. Apa tuh loka? Ada kesempatan kerja nggak gitu? Orang Palembang tuh gitu. Iya. Selalu nyari kerja. Ini mental harus antum ubah nih, salah satu di Indonesia nih orang Palembang. Iya. Kok aku sih? Aku orang Texas. Udah ngaku Texas aja. Tapi salah satu ya ini aku tutup di sini ya. Ada dua lah aku mau bilang. Yang pertama kan banyak banget orang yang ngeliat aku kayak ini masih muda tapi udah bisa punya ini. Yang membuat bukan mereka makin semangat tapi makin down Ustadz. Nah itu juga nggak boleh seperti itu ya. Karena prosesku sampai sekarang ini karena aku lebih duluan mulai daripada kalian. Aku udah jatuh bangunnya tuh dari umur 17 tahun aku udah nggak terima duit orang tua. Bener-bener aku itu dari AdSense dan perjuanganku tuh panjang banget lah. Aku udah ceritain juga yang kayak bahkan di Amerika aku pernah jadi kayak satpam gitu. Beneran. Jadi shiftku tuh 24 jam tuh. Kalau ada lampu yang rusak aku yang gantiin. Kalau ada ketinggalan kunci di apartemen aku yang bukain. Aku pernah kerja gitu. Berarti pernah melalui semua pernah itu. Iya. Jadi jangan bilang hanya karena masih muda kok gitu. Aku lebih dulu mulai aja. Intinya sekarang adalah mulai dulu. Dan kalau misalnya ada yang bertanya, ini yang poin kedua yang aku mau bilang ya. Mau bertanya bahwa kita kok mau bisnis susah ya. Pertama sebelum mulai bisnis, pastikan social media presence-nya diperkuat dulu. Mau apapun profesi itu. Mau guru matematika misalnya, mau pemadam kebakaran, mau dokter. Apapun itu kalau udah punya social media presence, dapat trust kan dari orang kan. Akhirnya guru yang seorang guru matematika yang dikenal hanya teman-teman gurunya doang, keluarganya doang, dan orang sekitarnya doang, akhirnya bisa dikenal satu kota, satu negara, dan opportunity-nya lebih besar. Akhirnya tidak menjadi guru biasa lagi. Betul, tapi sama-sama tetap guru kan. Banyak banget yang bicara sama aku gak mau jadi content creator. Kenapa? Gak mau aja jadi artis terkenal, takut gitu lah. Aku mau nanya, Raisa, seorang penyanyi, dibandingkan sama penyanyi kafe, dua-dua ini skillnya, bahkan aku bisa bilang penyanyi kafe ada yang lebih jago daripada Raisa loh. Banyak. Tapi kenapa Raisa sekali manggung 100 juta atau ratusan juta sedangkan ini cuma 10 juta misalnya? Karena ini ada social media value-nya beda. Jadi kalau mau ngangkat hidup paling gampang apa? Ikut bercanda. Maksudnya naikin social media itu. Boleh. Ikut influencer boleh. Ya Pak CEO, boleh titip ya Pak CEO. Dan antum sadar nggak? Selain itu dia punya skill komunikasi yang di atas rata-rata loh. Public speaking itu belajar juga? Enggak, itu bakat dari lahir. Dari lahir. Di timang-timang udah ngomong gitu ya. Saham ya. Saham. Thank you Sam. Thank you Sam. Udah mampir di main kita. Semoga senang banget kita. Kita kapan-kapan boleh dong main ke tempatnya Sam ya. Ayo. Kita mau lihat-lihat seberapa kaya. Nggak mau belajar apa si influencer tadi ya? Mau. Pasti langsung jilat ya. Parah. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi di NTV lainnya. Bye. Luar biasa loh 23.